Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah mistis penuh hikmah lainnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari gangguan makhluk halus dan keburukan dunia, serta senantiasa dilapangkan rezeki dan iman. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa untuk menuliskan shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar di bawah, karena shalawat membuka pintu keberkahan bahkan di tempat tergelap sekalipun. Malam itu hujan turun deras. Kilat menyambar dengan keras, seolah langit sendiri sedang murka. Di dalam rumah sederhana di sebuah gang perumahan tua, Rina, seorang gadis perantau yang baru 2 minggu menempati kontrakan itu, terbangun karena suara ketukan pintu. Waktu menunjukkan pukul 1.12 dini hari. Jantungnya berdebar. Siapa yang mengetuk pintu di jam seganjil begini? Dengan langkah pelan, ia merapat ke jendela dan mengintip keluar. Samar-samar ia melihat sosok perempuan parubaya berdiri dengan payung tua di tangan dan bungkusan plastik putih di tangan satunya. Wajahnya tak begitu jelas, hanya siluet samar yang berdiri di bawah guyuran hujan. Perempuan itu tak berkata apa-apa. Hanya berdiri menatap pintu. Rina ragu. Tapi ia pernah bertemu perempuan itu beberapa hari sebelumnya. Namanya Bu Sarti, tetangga sebelah yang selalu ramah, sering mengantar makanan seperti gorengan, tumis kangkung, atau soto hangat. Ia bahkan pernah bilang, kalau malam-malam ada yang ketuk pintu, jangan takut ya. Mungkin cuma saya. Dengan keyakinan itu, Rina akhirnya membuka pintu dan menerima bungkusan makanan yang ternyata berisi bubur kacang hijau hangat. Anehnya, saat membuka pintu, Bu Sarti sudah tak terlihat. Hanya bungkusan makanan yang tergantung di gagang pintu. Tak ada jejak kaki di tanah yang basah. Tak ada suara langkah pergi. Hening. Rina memandangi sekeliling dengan perasaan aneh. Tapi ia menenangkan diri. Mungkin Bu Sarti buru-buru balik ke rumah, pikirnya. Ia pun masuk dan menutup pintu, berusaha melupakan kejadian aneh itu. Keesokan harinya, Rina yang penasaran menyempatkan diri berkunjung ke rumah sebelah. Ia mengetuk pintu rumah Bu Sarti berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Rumah itu tampak sepi, jendela tertutup rapat dan cat temboknya sudah mulai mengelupas. Seorang bapak tua yang lewat sambil mengayuh sepeda motornya berhenti dan menatap Rina dengan heran. "Dek, kamu ketuk rumah itu?" tanya bapak itu. Rina mengangguk. "Iya. Saya mau ketemu Bu Sarti." Wajah bapak itu berubah pucat. "Loh, kamu tinggal di rumah sebelah itu, ya?" "Dek, rumah ini udah kosong lama. Bu Sarti itu udah meninggal 3 tahun lalu. Dia meninggal dalam rumah ini, sendirian. Waktu ditemukan, ya Allah jasadnya sudah membusuk dan dimakan tikus. Ngeri sekali. Sejak itu rumah ini kosong. Dek, tak ada yang berani nempatin." Darah Rina serasa berhenti mengalir. Lidahnya keluh. "Tapi saya ketemu Bu Sarti kemarin. Dia sering nganterin makanan ke saya. Saya bahkan ngobrol sama dia beberapa kali," katanya dengan suara gemetar. Bapak tua itu menatapnya dalam-dalam. "Kalau gitu, yang kamu lihat bukan orang, Dek, tapi arwah penasaran." Malam berikutnya, gangguan semakin intens. Lampu rumah sering berkedip tanpa sebab. Suara langkah kaki terdengar jelas dari langit-langit padahal Rina tinggal sendirian. Bau anyir dan amis muncul tiba-tiba di dapur. Dan yang paling menakutkan, makanan yang ia simpan di kulkas tiba-tiba hilang, diganti dengan bungkusan plastik putih berisi makanan basi dan berulat, dengan tulisan tangan miring, "Makanlah, anakku." Ketika Rina mencoba meninggalkan rumah itu dan menginap di kos temannya, sosok Bu Sarti muncul dalam mimpinya, berdiri di ujung ranjang dengan wajah pucat dan mata kosong. "Jangan pergi, rumah ini milik kita berdua sekarang," bisiknya dengan suara mengerikan. Rina terbangun sambil menjerit. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Sesuatu yang jahat telah menempel padanya. Dan tampaknya tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Setelah malam penuh teror itu, Rina mencoba berpikir jernih. Ia membawa bungkusan makanan berulat itu ke musola dekat perumahan.
Ia temui Pak Ustaz Hasan, seorang lelaki parubaya yang dikenal bijak dan sering dimintai tolong warga sekitar soal hal-hal gaib. Saat membuka bungkusan itu di hadapan Ustaz Hasan, bau busuk menyengat langsung memenuhi ruangan. Ustaz Hasan hanya menatap dalam diam. Lalu beliau membaca beberapa ayat ruqyah, dan saat ayat kursi dilantunkan, plastik itu tampak bergetar halus seolah ada sesuatu yang meronta di dalamnya. Lalu, sesuatu jatuh dari antara makanan busuk itu, sehelai rambut panjang dan hitam, terikat benang merah. Pak Ustaz langsung menutupnya dan menyuruh Rina membaca istighfar berkali-kali. Kamu sudah dibuntuti makhluk itu. Rumah yang kamu tempati adalah tempat tinggalnya sejak ia meninggal, dan tampaknya ia belum ridha kalau kamu tinggal di sana, ucap Ustaz Hasan lirih. Rina akhirnya memberanikan diri menceritakan semua. Dari awal ia datang, pertemuan dengan Bu Sarti, hingga kejadian-kejadian aneh yang terus berlangsung. Ustaz Hasan mengangguk pelan, lalu berkata, kamu harus cari tahu apa yang belum selesai dari hidup Bu Sarti. Biasanya arwah gentayangan begitu karena masih ada urusan duniawi yang belum tuntas. Tapi hati-hati, Dek. Jangan sampai kamu terlalu dalam terlibat, karena mereka bisa membuatmu tidak kembali. Keesokan harinya, dengan jantung berdebar, Rina nekat masuk ke rumah kosong sebelah, rumah tempat Bu Sarti dulu tinggal. Meski siang bolong, udara di dalam rumah itu dingin dan berat. Langkah pertama yang ia ambil sudah membuat lantai kayu berderit pelan, seperti suara desahan yang menyambutnya. Ruangan utama penuh debu. Foto-foto lama tergantung miring di dinding. Salah satunya adalah foto seorang wanita muda dengan wajah yang sangat mirip dengan Bu Sarti, tapi lebih muda dan berseri. Di bawah foto tertulis nama, Sartina 1982. Rina menelusuri rumah itu perlahan, hingga ia tiba di sebuah kamar yang terkunci. Di atas pintunya terukir samar, jangan dibuka. Tapi rasa penasaran mengalahkan logika. Dengan paksa, ia dobrak pintu itu. Di dalamnya sangat gelap, hanya cahaya tipis dari jendela berdebu. Aroma lembab menyergap hidung. Di ujung kamar, berdiri sebuah lemari tua berwarna coklat kehitaman. Lemari itu tertutup rapat dengan rantai yang dililitkan, digembok, dan di atasnya tertempel kertas dengan tulisan Arab yang sudah pudar. Hanya satu kata yang masih bisa terbaca, kabru, yang berarti kubur. Tiba-tiba, angin dingin meniup jendela hingga terbuka. Gorden berkibar liar. Suara desahan muncul entah dari mana. Detik berikutnya, Rina mendengar suara seperti suara perempuan yang merintih kesakitan. Tolong aku masih terkunci. Suara itu datang dari arah lemari. Sekujur tubuh Rina menggigil. Tapi sebelum ia bisa kabur, pintu kamar menutup sendiri, mengunci dirinya di dalam. Ia menjerit sekuat tenaga. Lemari itu mulai bergoyang, gemboknya bergetar sendiri. Dan dari celah pintunya, sesuatu merangkak keluar. Rambut hitam panjang, kaku dan kotor, menjulur ke lantai. Disusul dengan kuku-kuku panjang yang berusaha meraih kaki Rina. Ia mundur, menabrak tembok, terjatuh. Dari bayangan lemari, sosok Bu Sarti merangkak perlahan ke arahnya. Tapi kali ini wajahnya sudah bukan seperti yang Rina lihat sebelumnya. Wajah itu rusak, penuh belatung, mata putih melotot, dan mulut menganga seperti hendak menelan dunia. Kamu tidak boleh pergi, kamu sudah membuka tempatku. Kamu harus tinggal selamanya. Tiba-tiba, suara adzan zuhur terdengar dari musola. Sosok Bu Sarti berhenti. Ia menjerit keras dan tubuhnya langsung lenyap menjadi kabut hitam yang mengepul ke langit-langit kamar. Pintu kamar terbuka sendiri. Rina langsung berlari keluar, menabrak pintu depan hingga terbuka, dan terengah-engah di halaman rumah. Malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, seorang wanita muda, yang wajahnya seperti foto Sartina, datang padanya dan berbisik, di balik lemari itu ada sesuatu yang harus kau lihat kalau ingin bebas. Tapi apakah ia siap melihatnya? Hari-hari setelah kejadian di kamar itu, Rina seperti berada di antara dunia nyata dan dunia lain. Ia terus diganggu oleh suara-suara rintihan,
bayangan hitam yang melintas di ujung mata, hingga suara ketukan di dinding saat ia membaca Al-Quran. Ia tahu tak akan pernah benar-benar damai sampai ia menuruti apa yang diminta dalam mimpinya, membuka lemari terkutuk itu dan melihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Dengan membawa air ruqyah dan ditemani Ustaz Hasan serta 2 orang jamaah musola, Rina kembali ke rumah kosong Bu Sarti. Ustaz Hasan tak banyak bicara. Wajahnya tegang. Mereka masuk ke kamar yang waktu itu mengurung Rina. Lemari tua itu masih berdiri tegak, seolah menantang siapapun yang berani membukanya. Dengan doa-doa dan bacaan ayat ruqyah, mereka memotong rantai besi yang melilit lemari itu. Saat gembok terakhir terlepas, suara aneh terdengar, semacam tangisan perempuan yang tertahan, bercampur dengan desisan yang tidak manusiawi. Lemari terbuka perlahan, dan mereka semua terdiam. Di dalam lemari itu, bukan sekadar pakaian atau barang pribadi, tapi sesosok kerangka manusia duduk membungkuk dengan kain kafan yang sudah menghitam. Di sekelilingnya, terdapat banyak benda aneh, boneka kayu kecil berwajah rusak, botol-botol berisi rambut dan kuku, serta potongan foto anak kecil yang hangus di tepinya. Di tembok belakang lemari, tertulis dengan darah kering, "Jangan ambil anakku. Dia milikku selamanya." Ustaz Hasan segera membaca doa-doa dengan suara lantang. Kerangka itu tiba-tiba bergerak, berguncang hebat. Asap hitam muncul dari balik tulang belulangnya, membentuk wajah Bu Sarti yang kini tampak sangat marah. "Kalian membangunkan aku, dia sudah kuanggap anakku, jangan pisahkan kami." Suara itu menggema di seluruh ruangan. Jamaah musola yang ikut serta mulai muntah darah, salah satunya bahkan pingsan. Rina menangis, ketakutan, tapi ia melihat sesuatu yang aneh. Di balik kerangka itu, ada semacam kotak kayu kecil. Ia menariknya keluar. Di dalamnya, ada foto seorang anak perempuan kecil, dan di belakang foto itu tertulis, "Anakku, Intan. Maafkan ibu." Ustaz Hasan mengambil kotak itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi sambil membaca ayat suci. Sosok hitam yang melayang-layang di atas mereka langsung berteriak dan terbakar api yang tidak terlihat. Jeritan panjang menggema begitu keras hingga kaca jendela kamar pecah satu persatu. Setelah jeritan itu hilang, ruangan jadi sangat hening. Bau busuk pun perlahan menghilang. Tubuh-tubuh yang pingsan mulai siuman. Lemari itu kini kosong, hanya tersisa debu dan kayu lapuk. Kerangka itu pun lenyap. Rina terduduk di lantai, menangis. Ia belum benar-benar mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Ustaz Hasan menjelaskan, Bu Sarti semasa hidupnya kehilangan anak semata wayangnya karena kecelakaan tragis. Sejak itu, ia menyendiri, sakit jiwa, dan konon memanggil jin untuk menghidupkan kembali anaknya. Ia menculik seorang anak dari kampung sebelah dan menyimpannya dalam lemari, tapi anak itu meninggal karena kelaparan dan ketakutan. Arwah anak itu menghantui Bu Sarti, hingga akhirnya ia pun mati dengan cara mengenaskan. Sejak itu rumah ini menjadi tempat terikatnya 2 arwah. Sang ibu yang tak bisa merelakan, dan sang anak yang tidak bisa bebas. Dengan penemuan foto dan kotak itu, ritual pembersihan dilakukan. Ustaz Hasan menguburkan benda-benda yang ditemukan sesuai syariat dan membacakan doa pelepasan. Malam itu, mimpi Rina berubah. Kini, dalam mimpinya, anak kecil bernama Intan tersenyum padanya. Ia berkata pelan, "Terima kasih sudah membebaskan aku. Sekarang aku bisa pulang." Lalu ia berjalan menjauh, digandeng oleh sosok perempuan muda yang wajahnya jauh lebih damai. Mungkin itulah Bu Sarti dalam wujud aslinya sebelum kegilaan dan kematian menelannya. 3 hari kemudian, rumah itu dijual oleh pemilik lama kepada pihak pemerintah dan rencananya akan dijadikan gudang logistik. Rina memutuskan untuk pindah dari kontrakan itu. Tapi sebelum pergi, ia menulis pesan di tembok dapur rumahnya. Jika suatu malam ada yang mengetuk pintu dan menawarkan makanan, pastikan mereka masih hidup.